Kita sekarang ini sudah masuk ke era milenial, di mana e-commerce menjadi salah satu bagian dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui apa sih e-commerce itu? Apa itu e-commerce? E-commerce atau dalam bahasa Indonesianya perdagangan elektronik adalah penyebaran, pembelian, penjualan, dan pemasaran barang atau jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. Maksudnya e-commerce itu seperti apa sih? Nah, e-commerce itu adalah pasar digital di mana ada banyak penjual yang menawarkan dagangannya dengan keuntungan yang menarik konsumen pastinya, seperti kepercayaan brand, kecepatan pengirim, dan diskon yang menggiurkan agar para konsumen memilih barang dagangan yang mereka tawarkan. Kemudian ada contoh-contoh brand e-commerce yang sering kita lihat, yaitu ada Tokopedia yang identik dengan tas hijau bermotif wajah burung. Ada juga Shopee yang identik dengan tas jinjing berwarna oranye dan berlogo huruf S. Kemudian ada juga brand e-commerce internasional seperti Amazon dan eBay. Dan masih banyak lagi brand-brand e-commerce internasional maupun lokal yang tidak kami sebutkan karena masih sangat banyak. Pada video ini kami mengambil contoh satu brand, yaitu Shopee. Shopee adalah e-commerce yang belakangan ini sempat viral karena goyangan 11-11-nya dan diskon besar-besaran. Tapi bagaimana sih cara kerja aplikasi Shopee yang bisa mengurus data-data penjual dan pembeli pada satu hari besar atau diskon seperti 11 November dan 12 Desember, di mana diskon besar-besaran terjadi? Mari kita bahas. Pertama, Shopee adalah situs e-commerce yang berkantor pusat di Singapura di bawah naungan Sea Group yang didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015, yang artinya pada tahun 2015 lah Shopee mulai menginjakkan kakinya ke dunia perdagangan. Dan sejak itu Shopee mulai memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, Filipina, dan juga di Indonesia. Shopee mulai dikenal di Indonesia sejak iklan Shopee bekerjasama dengan Blackpink. Ya, Blackpink. Yang setelah itu iklan Shopee mulai mendapatkan perhatian dari pasar dan mulai berkembang menjadi e-commerce besar di Indonesia dengan diskonnya yang selalu ditunggu-tunggu, seperti Shopee 11, Shopee 22, dan seterusnya. Tapi bagaimana sih Shopee hingga bisa bertahan di pasar digital Indonesia? Pertama, Shopee memiliki server yang baik dibandingkan dengan beberapa e-commerce lainnya. Shopee jarang sekali melakukan server down atau pemberhentian server sementara untuk melakukan perbaikan atau kesalahan sistem di dalamnya. Kedua, Shopee memiliki tampilan yang nyaman dan mudah dipahami atau userable, yang memungkinkan pengguna dapat mencari dan memilih barang yang mereka mau dengan mudah dan cepat. Ketiga, dari sudut pandang di balik layar, Shopee juga mungkin memiliki server dan database yang baik, di mana semua data pengguna yaitu penjual maupun pembeli dapat tersalurkan secara real time. Di mana ketika penjual mengubah kondisi barang dari tersedia menjadi kosong, database seketika berubah sesuai masukan dari penjual. Seketika itu juga, para pembeli yang melihat barang dagangan penjual tersebut bisa mendapat pembaruan data barang, apakah tersedia atau tidak secara real time. Terlebih lagi ketika diskon besar-besaran, di mana penjual akan berusaha memaksimalkan persediaan barang dan pembeli akan bersaing kecepatan untuk membeli barang diskon tersebut. Disinilah peran penting database dan server. Kemudian bagaimana ya e-commerce
kedepannya apakah akan semakin meningkat atau semakin menurun? Nah, jika dilihat dari data, pembelian melalui e-commerce pada tahun 2020 meningkat sebanyak 18,1% hingga 98,3 juta transaksi dengan total transaksi senilai 1,4 juta dolar US atau setara dengan 19 miliar rupiah. Hal tersebut mungkin terjadi karena pandemi corona saat ini, yang mengakibatkan para konsumen ingin membeli barang tanpa harus keluar rumah. Tetapi tidak hanya karena pandemi corona saat ini, melainkan karena konsumen ingin mengincar kepraktisan dalam membeli barang. Betul atau betul? Nah, jadi menurut kami, walaupun pandemi corona akan berakhir, tetapi e-commerce akan terus meningkat karena tingkat kepraktisannya dalam memanjakan konsumen. Sebagai contoh, saat ini saja sudah ada yang namanya express delivery atau pengiriman ekspres, yang dimana barang dijanjikan akan datang dan sampai ke tangan pembeli dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam. Nah, sudah banyak yang kita bahas dalam video ini. Semoga video ini dapat menambah wawasan kalian semua, tentunya di bidang teknologi. Dan jangan lupa untuk terus mencari informasi mengenai teknologi, karena teknologi akan terus berkembang. Dan pastinya kamu gak mau ketinggalan informasi kan? Nah, jadi jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sekian dari kami. Dadah!